Oke, jadi hari ini kita udah masuk ke bab 14 ya. Ini pelajarannya. Bab 14 ini fokusnya ke kata kerja ya. Terlihat di sini juga banyak gitu ya. Nah, di sini mungkin penjelasan dikit. Eh, ini kata kerja kan ya, tapi di sampingnya ada angka 2, 1 gitu ya. Ini tuh apa? Ini penanda sebagai ini kata kerjanya masuk ke kelompok 2 gitu. Jadi kata kerja itu di bahasa Jepang ya dibagi jadi 3 kelompok gitu ya. Ada kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Nanti penjelasan lebih lanjutnya di materi selanjutnya ya. Kita coba lihat dulu ini kosakatanya ya di yang dipakai di bab ini gitu ya. Seperti biasa saya baca nanti Faisal ulangi gitu ya. Baik, yang pertama di sini ada menyalakan, memasang, menghidupkan gitu ya. Biasanya ini dipakai buat kayak menyalakan televisi, menyalakan listrik, menyalakan lampu gitu ya pakainya ini. Itu ada kemas, kemas Sukemas. ini untuk biasanya dipakai untuk menyalakan atau menghidupkan televisi atau listrik. Lanjut ya, di sini ada mematikan, memadamkan. Nah, ini kebalikannya kemas tadi. Ini untuk mematikan kayak televisi atau lampu gitu ya. Itu ada kesimas. Keshimas. Nah, lanjut, sekarang ada membuka gitu ya. Ini bisa dipakai untuk membuka pintu gitu ya. Itu ada akemas. Akemas. Lanjut menutup ya, kebalikannya itu ada sinemas. Sinemas. Kita lanjut, ada sini ada buru-buru gitu ya. Berburu-buru itu bacanya isogimas. Isogimas. Lanjut di sini ada menunggu gitu ya. Itu machimas. Machimas. Lanjut lagi ada membawa. Membawa itu mochimas. Mochimas. Ini hati-hati terbalik ya. Ada dua gitu ya. Kalau machimas menunggu, mochimas membawa. Cuman beda di depannya doang ya. Machi, mochi gitu ya. Machi menunggu, mochimas membawa. Ini juga kanjinya mirip-mirip ya. Kita lihat yang kanji machimas sama mochimas. Nah, ini ya. Mirip. Yang beda itu cuman bagian depannya aja. Ini ya, yang bagian depan ini. Yang belakang itu cuman yang samanya cuman bagian belakangnya aja ini. Jadi sekilas memang mirip tapi berbeda ya. Jadi hati-hati terbalik. Machimas, mochimas. Hai, saya sekarang baru masuk ya. Silakan isi absensinya terlebih dahulu. Oke, ini kita sedang biasa ya kosakatanya membaca gitu ya. Nanti mengulang yang saya ucapkan. Lanjut ya, tadi mochimas membawa, selanjutnya mengambil gitu ya. Itu torimas. Torimas. Hai, torimas ya. Ini eh, memang mengambil gitu, tapi kalau misalkan seringnya dipakai untuk mengambil foto gitu ya. Sashin o torimas gitu ya. Jadi mengambil foto. Itu pakainya kata kerja torimas. Lanjut di sini membantu ya. Tetsu daimas. Tetsu daimas. Hai ya. Ini membantu seorang pakainya kata kerja ini. Tetsu daimas. Lanjut, ini memanggil gitu ya. Itu ada yobimas. Yobimas. Hai. Ini juga bisa dipakai misalkan eh, memperkenalkan gitu ya diri misalkan Watashi no namae wa Reva Milianti Putri des gitu. Tapi kalau misalkan menunjukkan tolong panggil saya Reva aja gitu ya biar lebih mudah. Jadi misalkan Reva to Yonde
kudasai gitu ya, pakainya yang ini. Nah, kenapa jadi yonde? Nanti penjelasannya ada ya di bawah. Ini untuk memanggil ya, lebih mas. Ini juga bisa dipakai untuk yang tadi. Tolong panggil saya Reva. Reva atau yonde kudasai. Lanjut ya, di sini ada berbicara. Mungkinnya ini udah tahu ya di pas pelajaran kanji itu ada hana sih mas. Hanashi, Mas. Mas. Hai. Lanjut, ini ada memakai gitu ya. Itu ada tsukaimasu. Sukaimasu. Mas. Hai. Tuh, kita lanjut ya. Kalau tadi memakai, selanjutnya ini ada menghentikan gitu ya, atau memarkir. Ini untuk memarkir kendaraan. Itu pakainya tomemas. Tomemas. Mas. Hai. Lanjut, di sini ada memperlihatkan. Misemas. Oh, Misemas. Mas. Hai. Ya. Kalau melihat mimas, memperlihatkan misemas. Lanjut, di sini ada memberitahukan gitu ya. Itu osiemas. Osiemas. Mas. Hai. Jadi kata kerja ini bisa ada dua arti ya, memberitahukan dan mengajari ya. Mengajari kalau sedang mengajar bisa pakai osiemas. Tapi untuk ini untuk memberitahukan ya, Yusho osiemas, memberitahukan alamat gitu. Jadi osiemas bisa ada dua arti. Lanjut ya, ke selanjutnya itu ada duduk, itu suwarimas. Suwarimas. Mas. Nah, lanjut lagi ada berdiri, tachimas. Mas. Mas. Hai. Lanjut lagi ini masuk ya, ini bisa masuknya ke suatu tempat gitu. Itu ada hairimas. Hairimas. Mas. Hai. Kalau di sini contohnya kisah nih hairimas, masuk ke kafe gitu ya. Lanjut ini ada keluar gitu ya. Itu demas. Mas. Hai. Jadi kalau ini kebalikannya ya, kayak yang harimas tadi, demas gitu ya. Kisah oh demas. Oh ya, mungkin ini penjelasan dikit aja partikelnya ya. Kenapa ini O. Jadi kalau untuk masuk ke suatu tempat itu pakai partikelnya ni ya. Tapi kalau keluar itu pakainya O. Sama kayak naik sama turun kendaraan. Misalkan naik kereta denshani norimas. Norimas itu menaiki sebuah kendaraan ya. Jadi denshani norimas gitu. Bentar ya. Jadi kalau naik kereta itu densha ini norimas gitu ya. Naik densha ni norimas gitu ya. Kalau misalkan turun gitu ya, densha o norimas. 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 Ya, ya. Norimas. Ya, itu di norimas. Ini norimas. Hai. Ya, jadi kalau masuk ke tempat pakai partikelnya nih, ini hairimas. Kalau keluar itu o demas gitu ya. Sama dengan menaiki naik turun kendaraan. Kalau naik kendaraan contohnya densani norimas. Kalau turun densha o norimas ya. Jadi kalau masuk sama naik kendaraan itu pakai ni. Terus kalau misalkan keluar tempat atau
turun dari kendaraan itu pakai partikel O ya. Jadi berbeda. Hai, itu mungkin penjelasan itu aja ya mengenai penggunaan partikelnya sama partikel. Lanjut ya, tadi itu Demas keluar, kita lanjut. Ini turun ya. Turun di sini untuk turunnya turun hujan, turun salju kayak gitu ya. Pakainya ini. Itu ada furimas. Furimas. Jadi contohnya itu ada amega furimas, turun hujan. Kenapa nggak pakai partikel O? Eh, apa namanya? Kalau menyatakan suatu peristiwa gitu ya, pakainya ga. Kan biasanya kalau yang menyatakan objek gitu ya, yang apa menempel dengan kata kerja itu biasanya pakai partikel O. Tapi di sini nggak gitu ya, amega furimas. Karena di sini menyatakan peristiwa, yaitu peristiwanya lagi turun hujan. Hanya pakai partikel gak. Mungkin nanti ada penjelasan lebih lanjutnya ya. Kayak itu untuk ini ya, Surimas. Selanjut ada memfotokopi. Itu ada kopi simas. Kopi Simas. Hai, kopi simas. Kita lanjut. Ada listrik atau lampu. Itu ada dengki. 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 Tadi ya kata kerja sebelumnya kan yang ini ya. Sukemas ke simas gitu ya. Tadi menyalakan, mematikan. Ini kalau mematikan lampu gitu ya, berarti dengki o kesimas. Menyalakan lampu dengki o sukemas. Sama juga kalau misalkan menyalakan televisi terebi o sukemas, terebi o kesimas. Kayak gitu. Lanjut ya, tadi dengki ke AC ya, AC eakong. Aku. Iya ya. Eakong. Eakong. Nah, Eakong. belakangnya ada ya. Lanjut ada paspor. Paspor itu pasupoto. Pasu. Foto. Nah, paspor lanjut ya nama. Mungkin minasan udah pada tahu nama. Namae. Mai. Nah, lanjut ada alamat. Itu alamat rumah ya. Jusho. Jusho. Nah, lanjut ada peta. Chizu. 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 Nah, chizu. Lanjut. Jadi ada garam gitu ya. Garam itu shio. Shio. Oh. Nah, lanjut itu gula sato. Sato. Hai, jadi gula, lanjut lagi ya. Ini ada masalah atau soal gitu ya. Jadi itu mondai. Mondai. Hai. Hai. Jadi mondai itu bisa ada dua arti ya. Bisa masalah, benar-benar kayak permasalahan gitu ya. Tapi bisa juga dipakai untuk soal. Misalkan soal kuis, soal itu kan minasan udah pernah sering ya. Waktu Raishu latihan gitu ya, ada mondai. Gitu. Itu tuh pertanyaan atau soal gitu ya. Jadi bisa artinya bisa soal atau masalah yang benar-benar masalah di di nyata gitu ya. Lanjut ada jawaban gitu ya. Itu kotae. 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 Hai. Lanjut lagi cara membaca gitu ya. Itu ada yomi kata. Yomi kata. Hai. Yang ini udah dijelaskan juga ya sebelumnya. Ya, yomi kata cara menulis cara membaca terus cara menulis pakai kata dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada cara itu kata. 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 Hai. Jadi depannya itu ya ini yang ini diisinya pakai kata kerja. Misalkan nomi kata cara minum.
Tabe kata cara makan gitu ya. Tinggal ditambah kata kerja di depannya. Lanjut, di sini ada lurus gitu ya. Lurus, lurus. Di sini maksudnya kayak lurus jalan ke depan gitu ya. Itu ada mas sugu. Masugu. Hai. Lanjut, di sini ada pelan-pelan gitu ya. Atau istirahat dengan baik. Ada yuk kuri. Yukuri. Yukui. Hai. Lanjut, ada segera. Langsung itu ada sugu. 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 Hai. Kita lanjut, ada lagi mata. 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 Hai. Contohnya kayak mata asta gitu ya. Sampai ketemu besok gitu ya. Ketemu besok lagi gitu. Lanjut, ada nanti gitu ya. Atau dek. Atau de. Atau de. Hai. Lanjut lagi ada sedikit lagi gitu ya. Mosukoshi. Mosukoshi. Sukoshi. Hai. Lanjut ada lagi gitu ya ini. Mo. Mo. Hai. Ini jadi di belakangnya bisa diisi dengan eh, kata kerja atau kata benda yang lain gitu. Hai. Lanjut di sini ada mari gitu ya. Di sini digunakan ketika mengajak kepada lawan bicara atau menyuruh gitu ya. Sa gitu. Sa. Hai. Ya, sa itu kayak misalkan mari, ayo gitu ya. Bisa pakai ini juga. Lanjut di sini kayak sininya gitu ya. Digunakan ketika kita merasa heran atau merasa aneh gitu. Kayak mungkin ini lebih kayak gitu ya. Maksudnya gitu. Ini ada are. Are. Hai, ini are, ini ada tanda tanya ya. Rasa heran. Bukan are yang are artinya di sana gitu ya. Atau artinya itu gitu. Beda. Ya, beda ya. Are sama are itu intonasinya beda ya. Cara pengucapannya beda. Are. Kalau are biasa itu artinya itu gitu ya. Kalau ini are gitu ya. Kita merasa heran gitu, merasa aneh. Gitu ya. Lanjut. Di sini ada ungkapan gitu ya. Tolong belok kanan gitu ya di lampu lalu lintas gitu ya. Ini ada Shingo o migi e magatte kudasai. Singgo o migie. Apa itu? Magate kudasai. Hai, ini tadi belok kanan ya. Migi e magatte magarimas ya, itu dari magarimas. Berbelok ke kanan ya. Kudasai itu pola kalimat untuk meminta tolong gitu ya. Jadi Shingo itu lampu lalu lintas. Jadi tolong belok kanan di lampu lalu lintas. Lanjut, ada minta dengan ini. Maksudnya tolong ini gitu ya, mau ini. Korede onegai shimasu. Korede onegai Kore. shimasu. Mas. Nah, lanjut di sini ada uang kembalian ya. Otsuri. Otsuri. Nah, jadi uang kembalian ya, itu otsuri. Lanjut terakhir ya, ini kota fiksi yang ada di buku ini gitu ya. Namanya Midori Cho. Midori Cho. Nah, ya, jadi itu list kosakata yang digunakan di bab ini ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan untuk tata bahasa atau pola kalimatnya ya. Jadi di sini bab ini lebih fokus utamanya penjelasannya kata kerja ya. Jadi kata kerja bahasa Jepang, mungkin ini udah pernah saya jelasin ya sedikit lewat kalau nggak salah waktu itu cuman sekarang aja sih kalau nggak salah itu karena Faisal lagi izin kalau nggak salah tidak bisa masuk. Jadi saya cuma ada penjelasan mengenai kata kerja ini tapi cuma sekilas gitu ya. Jadi kelompok kata kerja di sini gitu ya.
bahasa Jepang tuh ada kelompoknya gitu ya, kata kerja bahasa Jepang gitu ya. Jadi kata kerja itu bisa kata kerja bahasa Jepang bisa mengalami perubahan bentuk gitu ya. Kayak tadi kan sebelumnya ada tabemashita, tabemasen deshita. Nah, itu namanya perubahan kata kerja atau disebutnya konjugasi gitu ya, konjugasi. Nah, itu perubahan-perubahannya. Kayak tabemasen deshita gitu ya. Nah, itu disebutnya dengan konjugasi. Nah, jadi kata kerja di bahasa Jepang itu dibagi 3 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Kenapa dibagi 3 kelompok? Karena ada perbedaan dalam perubahan bentuknya gitu ya. Masing-masing kelompok beda, jadi nggak bisa disamaratakan semuanya. Makanya dibagi 3 kelompok gitu ya. Yang pertama ada kata kerja kelompok 1 ya. Itu yang masuk kata kerja yang masuk ke dalam kelompok ini tuh yang bunyi akhiran sebelum mas gitu ya. Pelafalan sebelum masnya itu berbunyi i, akhirannya berbunyi i sebelum mas ya. Contohnya ya di sini ada kaki mas gitu ya, kaki mas ya. Sederhananya ini bunyi akhirannya i, ki, kaki, ki, bunyi akhirannya i. Jadi sebelum mas, kaki mas gitu ya. Itu masuknya ke kata kerja kelompok 1 ya. Contoh lainnya itu ada nomi, mas, nomi, mas ya. Jadi sebelum mas itu pelafalannya i ya, nomi, nomi, bunyi akhirnya i. Jadi masuknya itu ke kata kerja kelompok 1. Oke, itu ya. Jadi untuk kata kerja kelompok 1 itu yang bunyi akhirannya i. Kita lanjut ke kata kerja kelompok 2. Kalau kata kerja kelompok 2 itu bunyi akhirannya e ya. Kalau tadi i, sekarang e. Tapi di kelompok 2 juga ada yang akhirannya i, sama kayak kelompok 1. Cuman gak sebanyak yang kelompok 1 ya. Yang kelompok 2 itu lebih banyak bunyi akhirannya e. Ada i, tapi tidak sebanyak e gitu ya. Contohnya di sini ada tabe mas, tabe mas ya. Jadi b, tabe ya, akhiran e, tabe mas. Contoh lainnya mise mas, mise mas. Terus ini ada, oh ya ini yang contoh i ya, mi mas, contoh akhiran bunyi i dari kelompok 2 gitu ya, mi mas gitu. Jadi kebanyakan akhirannya e kayak tabe mas, mise mas, tapi ada juga yang uh, bunyi akhirnya i kayak mimas, tapi tidak sebanyak yang bunyi akhirannya e gitu. Nah gitu ya, jadi kata kerja kelompok 2 lebih banyak bunyi akhiran yang e gitu. Lanjut kata kerja kelompok 3 ya. Ini itu kelompok yang simas gitu ya. Simas, simas. Simas itu kata kerja simas itu masuknya ke kelompok 3. Dan kata benda gitu ya. Yang kata benda ya di sini yang menunjukkan suatu aksi atau yang menunjukkan suatu kegiatan kayak misalnya ryoko atau sampo gitu ya. Itu biasanya kan kalau kita menjadikan kata kerja kan jadinya pakai simas gitu ya. Kata benda yang menunjukkan suatu kegiatan dipakaikan eh, kata kerja simas itu masuknya ke kelompok 3. Dan kimas ya. Kimas ini pengecualian sendiri ya, walaupun ki akhiran i, tapi masuknya ke kata kerja kelompok 3. Khusus ya, gitu. Jadi kayak punya ini sendiri, beda sendiri ya. Kimas itu masuknya ke kelompok 3. Baik, jadi itu ya penjelasan untuk kelompok kata kerja yang ada di bahasa Jepang ada 3 ya. Yang kelompok 1 itu yang bunyi akhirannya i, kelompok 2 itu yang bunyi akhirannya e sama i, tapi lebih banyak yang e ya akhirannya. Terus kelompok 3 itu yang simas sama kata benda yang diakhiri simas sama kimas ya, kimas pengecualian. Hai gitu. Itu untuk kelompok kata kerja. Lanjut di sini selanjutnya kata kerja bentuk T.
bentuk T ya, kata kerja. Nah, jadi apa namanya? Kelompok-kelompok tadi gitu ya. Kenapa dikelompokkan? Karena berguna apa ya? Bisa membedakan saat perubahan kayak gini ya. Kayak kata kerja bentuk T. Nah, jadi ini bentuk konjugasi gitu ya, perubahan kata kerja itu selain masing-masing desta, salah satunya ada kata kerja bentuk T gitu ya. Baik, jadi perubahannya gitu ya di sini cara membuat bentuk T dari kata kerja bentuk mas gitu ya, itu berbeda ya. Jadi nggak sama semua maksudnya eh, sama gitu ya, tapi beberapa kelompok dikelompokkan gitu ya. Tidak semuanya disamaratakan perubahannya. Semuanya berbeda. Contohnya kita lihat ada di yang pertama kata kerja kelompok satu dulu ya. Hai, ini yang bentuk kata kerja bentuk mas yang bunyi akhirannya itu i, ci, sama ri. I, ci, ri. Ya. Nah, kalau misalkan bunyi i, ciri, gitu ya, bunyi i, ciri ini bunyi huruf yang sebelum mas ya. Kan kayak misalkan yang tadi, eh, apa namanya, kayak mimas gitu ya. Jadi huruf apa pelafalan i sebelum mas ya. Yang ini i, ci, ri. Itu diganti sama t ya. Contohnya mungkin lebih jelasnya kaimas, kaimas, kaimas. Jadi kate, kate ya. Kan tadi yang berbunyi i, ci, ri ya. Ini kai mas. Jadi kate. Jadi di sini masnya juga sama dihapus, i-nya juga dihapus, digantikan dengan t ya. I-nya diganti sama t. Jadi kate, kate. T-nya di sini double ya. Di sini ada depannya ada tsu kecil terus t. Jadi kate. Contoh lainnya ini ada machimas. Jadi mate, mate. Jadi ya sesuai sama ini. Kalau yang tadi kan ini ya bunyi i, sekarang yang bunyi ci ya. Bunyi ci. Ya kan tadi maci. Nah, ci itu jadi mate. Masnya hapus, masnya hapus, ci-nya diganti sama t gitu ya. Jadi mate. Lanjut ini ada kairimas ya. Ini yang masuk keri ya, bunyi akhir ri. Kairi mas. Masnya hapus, ri-nya ganti jadi t. Jadi kait t, kait t gitu ya. Jadi yang akhirnya dia bunyi i, ci, ri diganti menjadi t gitu. Hai itu ya. Itu yang i, ciri. Lanjut ke yang selanjutnya. Ini semuanya ya. Dari nomor 1 ini sampai 4. Ini kata kerjanya masih kata kerja yang tergolong ke kelompok 1. Lanjut ini ada mi, bi, sama ni ya. Mi, bi, ni. Nah, kalau mi, bi, ni ini digantinya sama ende. Ende ya. Ende. Contohnya ada no, mi, mas ya. Ya, tadi kan mi, bi, ni, mi ya. No, mi, mas. Itu. Masnya hapus, mi-nya ganti sama ende. Jadinya non de, non de gitu. Non de. Hai. Lanjut yobimas ya. Yobi ya. Bi ya tadi kami bini bi-nya yobi mas. Masnya hapus terus di bi-nya ganti ke ende. Jadi John de. John de. Kayak tadi ya yang saya sebutkan ini kalau misalkan
kata kerja bentuk T ditambah kudasai. Misalkan itu biasanya kudasai itu meminta sesuatu ya, meminta tolong Reva to yonde kudasai, tolong panggil saya Reva. Kayak gitu. Lanjut, di sini ada sini mas. Sini ya, tadi ini yang ke mi ya. Tadi mi bini, mi ya. Sini mas, sini mas. Masnya hapus, coret gitu ya. Mi-nya gantikan D. Jadi sin D. Sin D gitu. Oke, udah paham ya? Itu untuk perubahan mi bini menjadi ende. Lanjut ke nomor 3. Ini yang akhirannya bunyinya itu ki sama gi ya. Kalau ki itu diubah menjadi ite, ite. Kalau gi ya itu jadi ide, ide. Kita lihat ya, yang ki dulu itu ada kaki mas, kaki mas, masnya hapus, ki-nya diganti jadi ite. Jadi KIT, 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 gitu ya. Sekarang kita yang ke gi ya. Gi itu ada isogimas contohnya. Masnya hapus, coret. I-nya ubah jadi ide. Maka jadi isoide. Isoide. Hai, gitu ya. Itu untuk nomor 3 ya. Yang ki sama gi berubah jadi ite, ide. Lanjut ke nomor 4. Itu ada yang bunyi akhirannya si, gitu ya. Biasanya ini yang si mas, gitu. Biasa. Sebelum ke nomor 4, bentar, ini ada pengecualian ya. Kalau ikimas, ini ya, ikimas yang artinya pergi, itu kan kalau yang ki tadi kan diubahnya menjadi ite ya. Tapi kalau ikimas itu pengecualian sendiri ya, beda sendiri. Bukan jadi iit, tapi jadi ite. Jadi ite, pakai t yang double ya. Ite. Ikimas jadi ite. Jadi beda sendiri ya kalau ikimas. Gitu. Lanjut tadi ya nomor 4 itu yang bunyi akhirannya si ya, biasanya si mas. Itu yang bunyi akhiran si itu uh, berubah menjadi t ya. Contohnya kasih mas gitu ya. Ini meminjamkan ya. Kasih mas, masnya coret, si-nya diganti bukan diganti sih, ini kayak ditambahin t ya gitu. Kasih t. Jadi si mas, masnya coret ditambahin t gitu ya kali ya. Ini berarti ini jadinya plus gitu. Masnya coret tambahin t gitu ya, tambahin t. Jadi kasih t kayak gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu konjugasi untuk kata kerja yang masih yang kelompok 1 ya ini. Yang pertama ada ichiri berubah jadi t ya, t yang double. Terus mi bini berubah jadi ende. Terus terakhir nomor 3 ki sama gi ya, ki jadi ite, gi jadi ide. Terus untuk yang si itu ditambahin t, jadi site. Dan pengecualian untuk ikimas itu masuknya jadi ite, ite ya. Hai itu ya. Jadi itu perubahan kata kerja bentuk T untuk kata kerja kelompok 1 gitu. Sekarang kita lanjut perubahan kata kerja bentuk T untuk yang kelompok 2 ya. Kan kalau yang T itu yang tadi akhir bunyi akhirnya itu ya, yang gitu. Kalau yang kata kerja kelompok 2 ini itu perubahannya nggak sebanyak kata kerja kelompok 1 ya. Ini jadi pokoknya yang masuk semua kata kerja yang masuk kelompok 2 perubahan bentuknya cuma 1 aja. Jadi
Kalau di sini yang kelompok 2 itu yang masnya hapus tinggal tambahin T. Udah gitu aja ya. Beda sama yang kata kerja kelompok 1 kan tadi ada banyak ya, ada 4 ininya perubahannya. Kalau di sini yang ini kata kerja kelompok 2 cuma satu ya. Kata kerja bentuk mas gitu ya. Masnya hapus gitu ya. Terus tinggal ditambahin T. Contohnya KB mas ya. Masnya hapus terus ditambahin T. Ya jadi KBT. Gitu. Lanjut lainnya misemas, masnya hapus, tambahin T jadi misete. Mimas, masnya hapus, tambahin T jadi mite. Gitu ya. Jadi kata kerja kelompok 2 ini khusus untuk semuanya gitu ya. Pokoknya disamaratakan sama semua. Perubahannya cuma tinggal masnya hapus, ditambahin T. Masnya hapus, tambahin T. Gitu. Hai, itu ya. Itu untuk kata kerja kelompok 2. Perubahan kata kerja bentuk T. Lanjut nomor 3, yang kata kerja kelompok 3. Ini sama ya, perubahannya sama kayak kata kerja kelompok 2. Masnya hapus, ditambahin T ya. Masnya coret, ditambahin kata kerja, tambahin T. Contohnya, kimas, jadi kite ya. Kan tadi masnya coret, tambahin T jadi kite. Simas, masnya coret, tambahin T jadi site. Sampo simas, masnya hapus, tambahin T jadi sampo site. Jadi perubahannya sama ya, kata kerja kelompok 2. Masnya hapus, ditambahin T. Gitu. Hai, jadi gitu ya, itu untuk perubahan kata kerjanya gitu. Kata kerja bentuk T beserta kelompok-kelompoknya ya. Ada 3 kelompok. Oke, gitu. Sebelum lanjut lagi sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Takutnya minasang masih ada yang bingung. Oke, kayaknya belum ada ya. Selesai. Oh iya, hai, Nanya. silakan. Hah. Itu untuk kata kata apa namanya? Kata kerja berarti ya. Kata kerjanya yang di Iya, kelompok betul. 1, kelompok 2, kelompok 3 itu emang sudah paten gitu ya. Kalau kelompok 1 itu terjadi kata ininya ini kayak misalkan nomimas, iobimas, terus yang kata kelompok 2 contohnya ya itu kan akhiran berarti kan. Iya, Yang iya. ini sih yang mungkin yang kelompok 2 sama kelompok 3 kan ada yang sama juga ya kalau saya. Eh bukan yang Sama gimana? kaki yang kaki mas itu kan kan ada yang kelompok 1 yang poin Oh, 3 itu kan kaki mas kan KIT. Nah ya. terus yang kelompok 3 ini kan ada yang ki juga kan. Oh, iya, Nah iya, iya. kan ki mas jadi kite. Nah Kita, itu ya. apakah emang itu sudah paten kah kalau kita itu emang di kaki mas itu emang masuknya kelompok 3 yang kaki mas itu masuknya di kelompok 1 di poin 3 gitu. Oh, iya, hai. Ya, betul ya. Udah paten gitu ya. Kita nggak bisa rubah gitu ya. Sama si kita nggak bisa rubah seenaknya. Emang aturan dari sananya udah emang kayak gitu. Kaki mas gitu ya. Emang kalau mau berubah jadi bentuk T, jadi KIT gitu ya. Masuknya kata kerja kelompok 1 itu emang kayak gitu, paten gitu. Nggak bisa rubah jadi apa. Nggak bisa rubah jadi masuk kata kerja kelompok 3 atau perubahan bentuk T-nya jadi kita itu nggak bisa ya. Sama kayak kata kerja kelompok 3 ya. Ini memang ini juga ya, sama kayak tadi Kimas, kita itu emang kan tadi disebutkan khusus pengecualian ya. Eh, itu adanya masuknya kelompok 3 dan perubahan bentuk T-nya juga beda gitu ya. Kayak Kimas kan kalau yang Ki ini jadi IT ya, tapi kalau untuk Kimas beda sendiri jadinya kita gitu. Karena kenapa jadi kita? Karena kan ini udah masuk kerja kelompok kata kerja kelompok 3 Kimas itu. Dan perubahan bentuk T di kerja kelompok 3 itu ya perubahannya yang yang masnya dihapus tambahin T. Jadi maka si Kimas pun perubahannya membentuk mengikuti aturan yang ini.
ya, mengikuti aturan yang ini. Sehingga perubahannya bukan jadi KIT gitu ya, atau KIT, jadinya KIT. Karena masuk ke kata kerja kelompok 3, tentu aturannya pun mengikuti perubahan bentuk yang ini. Kayak gitu ya. Jadi benar-benar paten tidak bisa diubah. Kayak gitu. Oke, bagus ya pertanyaannya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, cukup ya. Kita lanjut ya kalau gitu ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada kata kerja bentuk T ditambah kudasai gitu ya. Tadi saya udah sebutkan, jelaskan sedikit. Ini kata kerja pola kalimat untuk meminta tolong gitu ya. Biasanya T kudasai. Nah, fungsinya tadi ada perubahan kata kerja bentuk T karena banyak pola kalimat gitu ya yang memakai kata kerja bentuk ini. Contohnya salah satunya T kudasai gitu ya. Jadi kalau mau memakai pola kalimat kudasai, si kata kerjanya harus diubah ke bentuk T dulu. Itu kegunaannya, kata kerja bentuk T perubahannya ya. Oke, jadi pola kalimat ini di sini ya ada penjelasannya untuk memerintah. Kita bisa memerintah gitu ya, memberikan perintah pakai pola kalimat ini atau meminta sesuatu, meminta tolong dan juga menawarkan gitu ya atau ajakan kepada lawan bicara, kepada orang lain gitu ya. Pakai kalimat ini. Ini dengan catatan biasanya gitu dipakai bersamaan dengan sumimasen gitu ya. Sebagai permintaan dianggap kurang halus. Kita misalkan meminta tolong, tapi kayak permintaan ini tuh apa ya? Kita merasa permintaan itu tidak terlalu sopan gitu untuk dimintain kepada orang lain. Jadi kita untuk memperhalus si permintaan ini biasanya pakai sumimasen enggak gitu ya. Sumimasen enggak. Contohnya kita lihat ya, yang nomor 1, sumimasen enggak. この漢字の読み方を教えてくださいgitu ya. すみませんが、この漢字の読み方を教えてください. Jadi, permisi atau mohon maaf gitu ya. Sumimasen ga itu artinya. Tolong ajarkan cara baca kanji ini ya. Di sini kita meminta tolong gitu ya kepada orang lain untuk mengajarkan cara baca kanji. Jadi, permisi, tolong ajarkan cara baca kanji ini. Kono kanji no yomikata o shiete kudasai. Ya. Oke, itu untuk nomor 1. Untuk nomor 2, ada yang mau coba baca? Oke, kalau misalkan tidak ada yang mau ini, saya coba panggil ya. Silakan nomor 2, Sekarsang. Oke. Eh, Borupeng de namae o kaite kudasai. Hai, ya. Tolong tuliskan nama dengan ballpoint ini, gitu ya. Ini masuknya ke perintah. Karena menyuruh kan, menyuruh orang lain. So, misalnya tulis namanya di kertas ini, gitu ya. Tulis namanya pakai pulpen. Jadi memerintah. Borupeng de namae o kaite kudasai. Lanjut nomor 3, silakan Kaisang coba baca. Dozo takusan tabete kudasai. Hai, silakan makan yang banyak gitu ya. Ini menawarkan gitu ya atau ajakan pada sana. Dozo takusan tabete kudasai. Silakan makan yang banyak gitu ya. Tabete kudasai. Hai, jadi ini ya kudasai digunakan pada saat kondisi ketiga ini ya. Permintaan, perintah, dan ajakan atau tawaran. Gitu ya. Kudasai. Oke, itu ya. Kita lanjut ke bentuk selanjutnya.
ada bentuk teimas ya. Teimas. Teimas ini pola kalimat ini untuk mengungkapkan, menunjukkan suatu aksi kegiatan yang sedang berlangsung gitu. Kegiatannya saat itu juga sedang berlangsung. Contohnya yang misalnya saat ini ya yang sedang berlangsung, saat ini saya sedang mengajar bahasa Jepang gitu ya. Berarti jadinya Nihongo o oshiemasu kan kalau misalkan mengajar. Tapi kalau lagi berlangsung kegiatannya saat itu juga berarti jadinya Nihongo o oshieteimasu. Maaf. Mengajar bahasa Jepang. Oshieteimasu. Terus contoh lainnya ya di sini. Mira-san wa ima denwa o kakete imasu. Kakete imasu. Ya. Mira-san sedang menelpon gitu ya. Jadi saat kita berbicara menyebutkan Mira-san sedang menelpon, berarti saat itu juga memang benar Mira-san sedang menelpon gitu ya. Jadi kalau misalkan diperbandingkan, misalkan bentuk mas biasa sama bentuk teimas, mas itu misalkan tabemas sama tabete imas. Tabemas itu baru akan, jadi akan makan gitu ya. Kalau teimas, tabete imas itu sedang makan. Jadi kalau misalkan bentuk mas biasa, tabemas, itu jadi si kegiatan makannya belum gitu ya. Belum sedang berlangsung gitu. Jadi masih baru akan, baru mau gitu. Kalau sedang makan itu baru pakainya yang teimas. Jadi tabete imas gitu ya. Jadi itu perbedaannya tabemas, bentuk kata kerja mas sama teimas ya. Kalau yang mas biasa itu baru mau, baru akan gitu. Belum terjadi gitu. Oke, nomor 5 contoh lainnya gitu ya. Ima, amega futteimasu ka? Apakah sekarang lagi hujan gitu ya? Apakah sekarang hujan turun? Hai, futteimasu. Ya, lagi hujan gitu ya. Kalau tidak, iye futteimasen. Tidak tidak turun hujan gitu ya. Hai, tutup penjelasannya. Lanjut ke yang nomor 5. Ini kata kerja. Kata kerjanya ini bentuk mas biasa ya. Bukan bentuk T. Jadi kata bentuk mas itu masyoka. Jadi si masnya diganti menjadi masyoka gitu ya. Oke, jadi ini artinya bagaimana kalau gitu ya. Gimana kalau ini ekspresi atau ungkapan dari kita sebagai pembicara gitu ya. Menawarkan sesuatu gitu ya untuk lawan bicara. Contohnya, Astamo kimashouka. Gimana kalau saya besok juga datang gitu. 10時に来てください. Ya, tolong datang pada pukul 10. Gitu. Nomor 7, ada yang mau coba baca? Boleh, Sen. Hai, silakan. Kasau kashimasho. Kashimasho ka? Sumimasen. Oka. Onegai Hmm, shimasu. hai. Ini meminjamkan payung ya. Jadi, kasih masuk Pak. Gimana kalau saya pinjemin payung aja gitu ya? Kasih masuk Pak. Saya menawarkan gitu ya sesuatu kepada orang lain gitu ya. Ini sumimasen gitu ya. Sebenarnya terima kasih gitu ya. Jadi sumimasen itu selain permisi, mohon maaf, bisa jadi terima kasih gitu ya, tergantung si konteksnya. Konteks pembicaraannya. Di sini sumimasen itu rasa kayak kita terima kasih tapi dengan rasa apa nih namanya? Maaf, terima kasih gitu ya, tapi dengan rasa karena merepotkan gitu ya. Kan udah dipinjamin gitu ya. Itu kita berterima kasih gitu. Tapi terima kasihnya karena apa
merepotkan gitu ya, merepotkan orang lain gitu. Sumimasen. Onegaishimasu gitu ya. Tolong pinjamkan. Hai. Oke, itu nomor 7. Lanjut nomor 8. Mungkin Kaisang boleh baca? boleh. Nimatsu wo mochimashou ka? Iie, kekkou desu. Hai. Nah, di sini gimana kalau saya bawa barang? Nimatsu mochimashou ka? Ini tuh maksudnya kita nawarin bantuan ya ke lawan bicara untuk membawakan barangnya. Nimatsu mochimashou ka? Gimana kalau barangnya saya yang bawa gitu? Iya, kekko desu. Kekko itu kalau kekko sendiri ya, artinya itu artinya cukup gitu ya. Cukup atau tidak perlu gitu ya. Tapi di sini tidak, terima kasih. Jadi padanan katanya bisa kayak gitu ya, artinya kekko desu, terima kasih. Iya, kekko desu. Hai, gitu ya. Itu untuk kata kerja bentuk masuk. Kita lanjut ke kata kerja selanjutnya. Ada kata benda, gak kata kerja. Ini yang tadi udah saya jelaskan sebelumnya. Untuk menunjukkan, menyampaikan peristiwa gitu ya. Saya tadi amega futeimasu gitu ya. Amega furimasu. Pakai ga gitu ya. Ini untuk menyampaikan peristiwanya sedang terjadi gitu ya. Ini sejarah di sininya secara objektivitas. Atau bisa digunakan untuk kejadian alam gitu ya, yang dirasakan dengan panca indera seperti mata, telinga, dan lain-lain gitu ya. Kejadian alam gitu ya, atau menyampaikan peristiwa. Terus di sini partikel ga dipakai untuk subjek ya. Subjeknya maksudnya partikel ga ini isinya untuk ini ya, ame atau mirasang gitu. Terus subjeknya. Contohnya yang tadi kan udah ya, yang nomor 9 ame ga futeimasu. Atau mirasang ga imasen nih. Mirasang nggak ada ya, menyampaikan peristiwa ya. Mirasang tidak ada ya. Baik, gitu. Lanjut terakhir ya. Sumimasen nggak ya. Jadi sumimasen nggak shio ototte kudasai. Maaf, tolong ambilkan garam. Jadi ini mohon maaf, permisi gitu ya. Shitsurei desu ga onamae wa gitu ya. Maaf, mohon maaf sebelumnya gitu ya. Siapa namanya gitu. Oke, kan udah disebutkan ya partikel ga gitu ya. Yang di babak sebelumnya itu kayak misalkan oishi desu ga takai desu gitu ya. Enak tapi mahal gitu ya yang itu. Nah, kalau ga di sini beda ya. Di sini dipakai sebagai pendahuluan. Contohnya kayak tadi ya, yang sumimasen ga atau shitsurei desu ya. Kayak atau kayak misalkan kita kalau di Indonesia gitu ya, mohon maaf sebelumnya gitu ya. Nah, itu kayak gitu ya. Sumimasen ga atau shitsurei desu itu digunakan seperti itu contohnya. Kalau di Indonesia ya, mohon maaf sebelumnya gitu. Atau terima kasih sebelumnya kayak gitu. Ya, jadi itu kegunaannya. Hai, ya, mungkin bisa disamakan dengan kalau di Indonesia kayak gitu ya, perumpamaannya. Hai, gitu ya. Itu untuk penjelasan bab 14 ya. Sudah habis sampai sumimasen enggak. Jadi dari yang kuda saya. Belum lanjut lagi sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Belum ada sensei. Oke, belum ada ya. Kalau belum ada berarti minasang sudah cukup mengerti ya. Aduh, maaf. Sorry. Lagi kayak ini. Oke, jadi ini udah selesai penjelasan pola kalimatnya. Kita lanjut ke PDF yang sebelahnya ya. Oke, ini. Ini
Kalau kalimatnya ya tadi ada chat tomate kudasai gitu ya. Kata kerja kudasai. Chat tomate kudasai. Tolong tunggu gitu ya. Mohon ditunggu. Mohon tolong tunggu sebentar. Terus kata kerja lainnya yang masyoka gitu ya. Ini matsuo mochimasho. Barangnya gimana kalau barangnya saya bawa? Terus yang kata kerja bentuk teimas ya. Dirasang wa ima den wa o teimas. Dirasang sekarang sedang menelepon. Oke, hai seperti biasa. Selanjutnya contohnya nomor 1. Maaf, ada yang mau coba baca? Boleh, Sensei. Hai, silakan. Berupeng deh namae o kaite kudasai. Hai, wakarimashita. Hai, Ya. boleh ya. Baru pendek namanya PT Kudasai. Tolong tulis namanya dan menggunakan pulpen gitu ya. Hai, wakarimashita. Ya, dimengerti. Gitu. Hai, silakan lanjut nomor 2, Kaisang. Sumimasen ga kono kanji no yomikata o oshiete kudasai. Jusho jusho desho. Hai, sumimasen nggak? Desho, Maaf ya. ya. Hai, no, tadi sumimasen nggak? Mohon maaf gitu ya. Maaf, permisi. Kono kanji no yomikata o oshiete kudasai. Tolong ajarkan saya cara membaca kanji ini. Jadi langsung disebutkan ya, jusho desyo. Itu maksudnya cara baca kanjinya itu jusho gitu ya. Ini yang kayak kurung ini ya. Ini tuh tanda kutip dalam bahasa Jepang ya. Mereka tanda kutipnya pakai ini. Kan kalau kita yang ketik dua itu ya yang kayak gini, tapi kalau mereka kayak gini. Ini tuh bukan ini ya, tanda kurung tapi tanda petik gitu ya. Petik. Kalau tanda kurung di bahasa Jepang sama kok kayak kita kayak gini. Tapi kalau yang kayak gini, itu maksudnya yang kayak kita ini, tanda petik ya. Di sini jusho desyo gitu ya. Cara bacanya itu jusho gitu. Lanjut nomor 3, silakan Sekarsang. Atsui desu ne. Mado, mado, akemashou ka? Sumimasen. Onegai shimasu. Hai, panas ya gitu ya. Actually di sini, Mado, oke masuk Kak. Gimana kalau saya buka jendela ini? Sumimasen gitu ya, terima kasih atau maaf merepotkan gitu ya. Onegaishimasu, tolong gitu ya. Hai, lanjut silakan nomor 4. Eki made mukae ni ikimashou ka? Ikimashou ka? Itu takushi de ikimasu kara kekkou desu. Hai, Ekimade mukai ini masuk. Gimana kalau di sini tuh mengantar ya? Kalau gimana kalau saya antar sampai sampai stasiun gitu ya. Walaupun di sininya mukai itu yang artinya menjemput ya. Tapi kalau di sininya apa namanya? Mukai ini ikimashou ka? Enggak memang menjemput sih. Gimana?
Ekimade mukai ni ikimashou ka. Gimana kalau saya jemput di stasiun gitu ya. Taksi de ikimasu kara. Karena saya perginya pakai taksi, kode ya gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Atau terima kasih gitu. Hai, ya nomor 4 lanjut. Nomor 5 silakan. Sato-san wa doko desu ka? Ima, kaigi, apa itu? Kaigi shitsu de Matsumoto-san to han, hanashite imasu. Ja, mata ato de kimasu. Hai. Ini menanyakan ya keberadaannya satu sang. Satu sang ada di mana gitu ya. Doko desu ka? Ima kaigi shitsu de ya. Sekarang di ruang rapat Matsumoto-san to hanashite sedang berbicara dengan Matsumoto-san. Ya, kalau gitu mata atau dekimas. Saya akan datang lagi nanti. Gitu. Hai, lanjut terakhir nomor 6. Amega futte imasu ka? Iie, futte imasen. Hai. Apakah sedang hujan, sedang turun hujan gitu ya? Iya, futaimasu. Yang tidak, sedang tidak hujan. Hai, gitu ya. Oke, tadi contoh-contohnya. Kita lanjut ke biasa ya, ini kayu percakapan. Sebentar ya, ini untuk audionya. Ini ada Midori Chomade onegaishimasu. Tolong sampai Midoricho. Ini maksudnya tolong antarkan sampai Midoricho gitu ya. Ini kayak sedang naik taksi gitu ya. Ini udah naik taksi gitu ya. Terus ini kayak arahnya gitu ya, mau kemana sama nanti pas bayarnya gitu ya.第14課会話緑 Udah terdengar belum audionya? Sudah. Sudah, sensei. Hai. Oke. Tapi mungkin bisa digedein dikit sih kayaknya. Oh, digedein. Ayo, hai, oke. 第14課会話緑町までお願いします。緑町までお願いします。はい。すみません。あの信号を右へ曲がってください。右ですね。ええ、まっすぐですか？ええ、まっすぐ行ってください。あの花屋の前で止めてください。はい。1800円です。これでお願いします。3200円のお釣りです。ありがとうございました。Hai, udah ya. Ini seorang perempuan gitu ya bernama Karina Sang sedang naik taksi gitu ya. Ini untenshu. Untenshu itu pengendara ya. Si supirnya. Supir taksinya. Untenshu. Sini Midoricho made onegai shimasu gitu ya. Tolong sampai Midoricho. Maksudnya tolong antarkan sampai Midoricho. Hai gitu ya. Sumimasen gitu ya. Mohon maaf. Singo migi e magate kudasai. Tolong belok kanan di lampu merah itu gitu ya. Migi desu ne. Ini kayak Yonten-shu-nya
mencoba klarifikasi kembali gitu ya. Migi desu ne, kanan ya. Gitu. Setelah itu, masugu desu ka? Apakah terus lurus gitu ya si jalannya, nggak belok-belok. Masugu desu ka? Apakah lurus? Masugu ite kudasai. Ya, tolong jalan lurus terus gitu. Anohaya no mae de tomete kudasai. Tolong berhenti di depan toko bunga itu gitu ya. Hai. 1100 salah. 1800 yen desu. Ya, jadinya ini harga ini ya, si taksinya keseluruhannya. Jadi harganya 1800 yen gitu ya. Kore de onegai shimasu. Tolong dengan ini. Ini tuh biasanya sambil menyerahkan uangnya ya. Sambil kayak gini ya. Sambil kayak gini tuh sambil berbicara kore de onegai shimasu gitu ya. Tolong dengan ini gitu ya. Maksudnya saya bayar dengan uang ini gitu. Kore de onegai shimasu gitu ya. Terus di sini 3200 yen no otsuri desu. Arigatou gozaimashita. Ini kembaliannya 3.200 yen ya. Terima kasih banyak. Ya, jadi ini mungkin membayar dengan uang 5.000 yen. Ya 5.000 yen ya. Jadi tolong bayar dengan ini gitu ya. Kore de onegai shimasu. Dengan uang 5.000 yen ini. Gitu. Terus kembaliannya di 3.800 yen. Hai, gitu ya. Jadi ini ungkapan-ungkapan gitu ya. Pembicaraan kaiwa di saat menggunakan taksi ya. Saat menaiki taksi. Kayak gitu. Hai, itu ya. Itu kaiwanya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, di selanjutnya ini ada ini ya. Tabel yang perubahan bentuk T itu ya. Bentuk mas, bentuk T ya. Bisa dilihat di sini. Ini yang bentuk yang kata kerja kelompok pertama dulu ya. Ini yang 2, ini yang 3. Ya kan yang kalau yang 1 itu yang I ya. Akhirannya I gitu ya. Makanya di sini yang warnanya agak lebih merah gitu ya. Ini yang akhirannya I ya. Di sini. Terus juga kan ini kalau ki perubahan ke bentuk T-nya itu jadi IT ya. Makanya jadi KIT. Kan tadi perubahannya itu masnya hapus, ki-nya berubah jadi I ya. Jadi IT. Jadi K jadi KIT gitu. Jadi kasih mas. Nah, tadi juga yang nomimas gitu ya jadi non-D. Yang yobimas yonde. Terus yang ichiri gitu ya. Jadi bentuk T global ya. Terus yang bentuknya si jadi si T. Kalau kata kerja kelompok 2 itu yang tadi punya akhirannya ya. Tabemas bentuk T-nya jadi tabete ya. Di sini bisa dilihat ya semuanya T. Semua berubah jadi T. Masnya pokoknya hapus semua mas-masnya terus ditambahin T gitu ya. Tabemas, tabete, nemas, tete gitu. Sama juga untuk kata kerja kelompok 3 ya. Masnya hapus semua ditambahin T. Jadi kimas, si simas, T. Dan seterusnya. Ini cuman ini belum semuanya ya kata kerjanya, cuman buat contoh aja. Kalau misalkan Minasa mau lihat contoh keseluruhannya, tuh sebentar. Nah, ini ada di buku yang penjelasan ini ya mengenai apa yang ada bahasa Indonesianya itu yang penjelasan tata bahasa atau pola kalimatnya ya. Ini ada di halaman berapa ini? Halaman 170 ya di sini. Pokoknya mendekati di halaman-halaman terakhir aja. Di sini ada tabel-tabelnya ya. Ini kata kerja semuanya, termasuk ke bentuk konjugasi atau bentuk perubahannya ya. Ini kan bisa lihat ya.
ada bentuk mas, ada bentuk T gitu ya. Terus ada bentuk kamus juga, bentuk nai, bentuk tak gitu ya. Nah, bentuk nai itu bentuk biasanya dari bentuk maseng ya. Jadi kalau bentuk biasa itu kalau misalnya kita berbicara informal, mas itu biasanya yang buat formal. Kalau maseng jadi nai ya, jadi awanai gitu. Contohnya itu dari ai maseng gitu ya. Jadi awanai. Sama juga kayak tak. Itu bentuk lampau ya dari desta. Ya, maaf. Misalkan aimasta yang ini dari aimas kan, bentuk lampaunya aimas terus aimasta bentuk lampaunya. Tapi kalau jadi bentuk informal gitu ya, bentuk biasa jadinya ata gitu. Nah, di sini ada bentuk-bentuknya. Ya, ini kata kerja kelompok 1. Itu banyak ya, banyak banget sebenarnya kata kerja tuh. Ini masih kata kerja bentuk 1, terus ini kata kerja 2. Ini kelompok 3 gitu ya. Jadi minasang bisa lihat sendiri ya nanti di sini. Kalau misalkan minasang mau lihat perubahan-perubahan gitu ya. Ada lengkap di sini. Baik, itu ya itu untuk salah satu contoh aja. Baik, kita lanjut. Oke, ini mungkin pola kalimat yang tadi ya, udah. Kita langsung lanjut aja ke renshu latihan ya. Yang pertama ada renshu B. Latihan B nomor 1. Contohnya itu foto misete kudasai gitu ya, sambil dilihat ini. Ini tolong perlihatkan gitu ya, paspor gitu ya. Jadi sesuai dengan ilustrasi yang ada di sini. Hai, nomor 1 ada yang mau coba? Ini lagi ini ya, koper gitu ya. Jadi ini disuruh eh, membuka koper gitu ya. Disuruh membuka koper. Boleh, Sensei. Hai, silakan. Untuk koper ini tetap kabang, Sensei. Oh, kalau koper itu enggak ada saya apa ya. Koper, koper itu ini apa namanya? Sutsukesu. Sebentar ya. Ini. Sutsu, Sutsukesu ya. Kayak katakana. Hai. Suzu kesu. Hai. Ini. Oh, suitcase. Sutsukesu. Hai. Iya, dari suitcase. Oke, oke. Suzukesu wo Hai. akemas ya. Iya, betul. Akemas berarti akemate. Ake Masnya hapus. oh masnya akete. Hai, betul. Akete. Akemas berarti akete kudasai. Hai, betul. Akete kudasai. Sutsukesu wo akete kudasai. Tolong buka kopernya ya. Hai. Ya, nomor 1. Lanjut nomor 2, silakan masuk sini ya. Kaisang untuk nomor 2. Ini disuruh disuruh memfotokopi. Hmm, berarti tolong fotokopi yang ini ya, Sensei? Iya, betul. Koreo kopi shite kudasai.
Hai, betul sekali. Itu ya, Koreo kopi shite kudasai. Kop, kopi shite kudasai. Ya, tuh ya, dari kopi shite. Tolong fotokopi. Hai, lanjut nomor 3, pasang lagi silakan. Itu apa tuh? Masuk, masugu. Ya, Masugu. ini tolong lurus terus gitu ya. Tolong lurus, jalan lurus terus. Eh, masuk, berarti kan masuguo gitu ya, Tante? Masuguo, Eh, jalan lurus. Ini kan, pakai kata kerja pakai ikimas. ikimas. Hai, Berarti, eh tolong. Berarti masuguo, ikimas. Berarti i, iki, ikite. Ikite, kan tadi kudas, yang ikimas bentar. pengecualian, perubahan bentuk Oh, T-nya pengecualian. Tapi sebentar. Yang pengecualian itu, oh ini, ite, ite, iya betul. ite. Berarti, ite kudasai. Hai, betul. Ite kudasai. Tolong tolong pergi lurus gitu ya. Maksudnya tolong jalan pergi terus lurus ke depan gitu ya. Tolong jalan terus lurus ke depan. Ite kudasai gitu ya. Hai, betul ya. Ikimas itu pengecualian ya. Ini ite. Hai, lanjut. Nomor terakhir, silakan. Eh, ini tolong tulis laporannya ya, Sensei. Iya, betul. Repo to Hai, kaite kudasai. hai, betul ya. Kaite kudasai. Tolong tulis laporannya. Hai, betul ya. Kakimas jadi kaite. Oke, itu nomor 1 ya. Kita lanjut ke nomor 2. Contohnya, Choto tetsudaima. Diubah menjadi sumimasen enggak. Gitu ya, ditambahin depannya sumimasen enggak. Choto tetsudatte kudasai. Hai. Jadi si kata kerjanya diubah ke bentuk P kudasai ya. Hai. Silakan nomor 1 sekarang. Hmm, sumimasen ga, oh, eakon o, eh, suki, suki, Suke ya sukete, itu. oh ya suke. Kalau Ya, suke, kalau belakangnya itu, kalau tak itu berarti, mana tadi? Bilang. Yang kelompok dua kan ya kalau salah. Nah, iya betul. Kata kerja T, nomor 2. pakai T. Hai, Jadi, betul. eh, sukete Hai, kudasai. hai, betul. Sumimasen enggak ya, Kong O Tsukete udah. Saya tolong nyalakan AC-nya gitu ya. Hai, silakan lanjut nomor 2, Faisal. Itu doa doa sumimasen enggak doa. Oh, eh si me itu berarti sama kayak yang tadi ya, yang ujungnya Iya, Berarti betul. masuk yang kedua jadinya shimete kudasai. Hai, betul sekali. Himete kudasai. Tolong tutup pintunya. Ya, nama. Hai, lanjut nomor 3. Sumimasen ga, shashin o
torite. Torite kudas. Masih inget nggak? Ini kalau ri itu masuknya tadi ichiri berubahnya jadi bentuk apa? Kan ichiri. Ichiri. Hai. Ya, ichiri. Itu kan T jadinya. Iya, Double T gitu ya. iya double T. Betul. Heeh. Berarti, oh, ite. Jadi apa? Kan ichi. Apa sih tori ya? Tote. Oh, hai betul tote. Tote. Jadi hai. Tote. Jadi Heeh. betul lanjut. Tote kudasai. Hai betul. Tote kudasai. Hai. Itu ya. Saya nggak tote kudasai. Tolong ambil foto gitu ya. Tadi ya penjelasannya kan yang pelafalannya i, ci, ri itu jadi t ya. Ingat-ingat masnya hapus, pelafalan i, ci, ri-nya itu diganti sama yang t double. Jadi tote kudasai gitu ya. Hai, lanjut nomor terakhir. Mau apa sih sumimasen enggak? Mau sukoshi yukuri hanashite kudasai. Hai, betul. Hanashite kudasai. Mau skoshi. Tolong sedikit gitu ya. Mau skoshi. Yukuri hanashite kudasai. Tolong bicaranya sedikit pelan-pelan gitu. Maksudnya jangan cepat-cepat. Mau sukuri. Skoshi yukuri hanashite kudasai. Ya. Hai, itu untuk nomor 2 ya. Perubahan kata bentuk T ya. Karena sudah jam 9 ya. Misalnya kita lanjut hari Kamis. Hari Kamis. Hari Sabtu besok. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kembali? Saya boleh tanya sedikit. Hai, silakan. Mungkin ini tadi saya kelewat atau apa ya. Itu yang intinya sih dasarnya itu penggunaan kata kotoba atau kata kerja ini diubah jadi akhiran T atau D dan lain sebagainya tuh digunakan pada saat apa sih gitu? Oh, Ada situasi apa gitu jadi diubah jadi kata kerja jadi akhiran T atau it gitu. hai, hai. Oke. Untuk apa ya? Tadi kegunaannya bentuk T itu tergantung pola kalimatnya yang digunakan gitu ya. Soalnya berbeda-beda. Contohnya kayak tadi ya, kita lihat ke ini lagi. Hai. Contohnya untuk pola kalimat ketika kita mau meminta tolong gitu ya di sini atau mau memerintah ajakan kan kita pakai pola kalimatnya itu pakai kudasai. Kata kerja bentuk T ditambah kudasai gitu ya. Pakai kudasai tolong. Jadi nggak bisa misalkan osiamas kudasai itu salah ya. Aturannya bukan gitu. Karena yang benar itu si bentuk kata kerja masnya harus diubah ke bentuk T dulu. Jadinya osiete kudasai kayak gitu. Terus contoh lainnya yang buat bentuk teimas gitu ya. Teimas kan nggak bisa kayak misalkan apa namanya osiemas gitu ya. Jadi osiemas imas itu kan kurang tepat ya. Jadi pakainya osiete imas gitu. Nah, bentuk T itu selain di pola kalimat itu, selain di pola kalimat kedua ini ya, ada banyak banget gitu ya, malahan yang memakai bentuk T gitu ya, pola si bentuk-bentuk pola kalimatnya, bukan kudasai sama teimas aja gitu. Makanya kata kerja bentuk T dibutuhkan pada saat penggunaan pola kalimat itu digunakan. Saat penggunaan pola kalimat kudasai, saat penggunaan pola kalimat yang ini ya, yang teimas yang sedang berlangsung gitu ya kegiatannya. Pokoknya si kata kerjanya tuh harus diubah gitu ya, paten harus diubah ke bentuk T. Makanya ada perubahan bentuk kata T gitu.
Jadi gitu ya penggunaannya. Hai. Sampai sini udah paham belum? Takutnya masih bingung. Sudah paham sedikit sih, cuma nanti paling lihat contoh soalnya aja sih sambil jalan Hai. aja sih. Oke, hai. Oke, oke gitu ya. Sampai sini karena sudah jam 9, mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi ya, Minasan. Kita ketemu lagi di hari Sabtu besok ya berarti. Oke, Minasan otsukare sama deshita gitu ya. Terima kasih untuk yang dari ini. Semoga penjelasan saya nggak membuat Minasan bingung ya. Kalau misalnya masih bingung, boleh tanya nanti. Misalkan di chat juga boleh ya, silakan. Kita ketemu lagi di hari Sabtu. Mata ashita. Bye-bye. Arigatou Arigatou. gozaimashita. はい。では、お疲れ様でございます。